Dari berbagai macam hewan dan aneka burung-burung, saya mencoba sepertinya asik nih kalau saya pelihara ayam hutan. Karena punya ini sih, kategori tersendiri. Pendapatan per bulan itu karena nggak pasti sih mas. Karena setiap bulan itu nggak sama, nggak ada patokan ini. Bisa nyampe belasan sampai puluhan lah per bulan. Puluhan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki Harisma selaku owner Karisma Farm. Background pendidikan saya S1 Ilmu Komunikasi. SD di Tumurjo 1, terus SMP-nya di SMP 1 Jenggawah, SMA-nya di SMA Muhammadiyah 3 Jember, kuliahnya di Unmuh Jember, jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelum terjun di peternakan unggas hias, sebelum lulus kuliah itu saya sempat bekerja di salah satu platform digital. Setelah lulus baru merantau ke Jakarta. Di Jakarta itu pertama kali bekerja di salah satu perusahaan kayak gadget gitu. Selama kurang lebih 1 tahun lah. Kemudian resign, dapat kantor baru di dunia I.O. atau event organizer. Job desk-nya lebih ke ini sih, sosial media strategis, konten kreator juga, tag video-video juga. Kalau di I.O. itu saya sempat handle sosial media, terus ngiklan-ngiklan juga. Di Jakarta itu 2 tahun, 3 tahunan, kemudian resign, fokus di unggas hias. Sebelumnya emang lulus ingin cari ini sih, nambah-nambah pengetahuan juga, nambah pengalaman, nambah relasi juga. Gimana sih kalau kita kerja di luar kota, di perantauan itu seperti apa gitu lah. Terus relasinya seperti apa. Di pekerjaan itu memang ya paling enggak kan harus balance lah sama kuliahnya di bidang komunikasi itu paling enggak jauh dari iklan, jauh dari broadcasting dan lain-lain lah. Kalau dari pihak keluarga itu alhamdulillah sangat support sekali. Karena memang basic dari bapak itu memang dulunya kicau mania. Dari saya masih kecil, masih SD itu sudah memang suka di dunia hewan ya, flora dan fauna lebih tepatnya. Sebelum saya terjun ke ayam hias itu, kalau saya boleh flashback, dari SD itu sudah saya suka berbagai macam hewan. SD itu hampir setiap hari saya telat karena saya harus mengurusin puluhan, lebih tepatnya burung kicau hampir setiap hari, karena memang dari nabung, beli, kemudian nambah terus, akhirnya banyak. Setiap hari bangun pagi ngasih makan, akhirnya ya mepet-mepet lah waktunya buat berangkat ke sekolah itu. Memang dasarnya hobi sih dari kecil. Karisma Farm sendiri itu fokus ke unggas hias, dari lokal sampai impor. Di samping itu juga kita menyediakan berbagai macam burung-burung juga, burung kicau, mamalia, tergantung dari pesanan juga sih mas. Kalau yang stay di sini, yang ready kebanyakan unggas hias dari lokal sampai impor. Kalau unggasnya sendiri itu sudah datengin nggak langsung dari luar. Kita biasanya beli juga ke peternak-peternak lain yang ada di Indonesia. Karena kalau asli dari luar itu biasanya rentan. Kalau di Indo harus ini apa, penyesuaian suhu juga. Yang sudah beradaptasi di Indonesia, sudah beranak pinak, lebih tepatnya F1 atau F2 kita bisa breed di Indo. Alangkah baiknya kita beli ke peternak lain, kita bikin materi gitu. Karena pengalaman sebelumnya kita ada beberapa jenis unggas hias yang masih ada darah impornya, dia sangat rentan juga, cuaca, penyakit, nggak bisa bertahan lama, akhirnya mati. Kalau di sini itu keluar masuk sih mas, kalau unggas hias itu. Tapi kalau untuk per bulan saya bisa jual itu bisa puluhan sampai ratusan ekor per bulannya. Kalau di sini saya biasanya dibantu sama bapak juga untuk masalah pakan, terus masalah kebersihan juga disupport juga sama bapak. Tapi kalau untuk masalah kirim mengirim biasanya kita ada tim juga sih mas. Ada tim ya. Memang nggak stay di sini, cuma kalau kita pas lagi keteteran, lagi banyak orderan,
kita biasanya merekrut tim. Kalau saya pribadi itu harus lihat market juga. Kita pemasarannya ke siapa, barang A itu nanti marketnya ke siapa, misal yang B ke siapa. Kalau dari sekian banyak itu mungkin dari range menengah ke bawah mungkin Mas, kayak jenis-jenis polan, ayam kapas, kemudian mutiara, kalkun, ada kalau jenis pigeon itu ada ringneck pigeon itu ayam hutan Cina dari Tibet. Nah itu mungkin harganya untuk saat ini sudah terjangkau ya. Kalau beberapa tahun yang lalu harganya masih di atas 6-7 juta. Di beberapa bulan yang lalu saya sempat menjual ayam jenis ringneck itu bisa ratusan ekor. Untuk pembelinya sendiri kita dari berbagai kota sih Mas. Dari dalam kota ada, dalam kota Jember ada, berbagai kota dari Jawa Timur, terus Jabodetabek dan luar provinsi, luar pulau juga ada. Kalau untuk ayam-ayam pigeon itu nggak jauh beda sih Mas untuk perawatannya. Kalau untuk ayam-ayam unggas itu sangat simpel sekali sebenarnya. Kita cukup ngasih makan konsentrat atau fur, bisa kasih semacam biji-bijian beras jagung, sayur juga bisa. Dan sesekali kita harus kasih makan tambahan EF ya, extra fooding, seperti jangkrik bisa, ulat, kayak semacam serangga, kroto-kroto itu bisa. Untuk menambah birahi juga bisa. Kalau sayur-sayuran itu seperti toge, kecambah itu ya, seperti sawi, kol itu juga bisa, dicincang, wortel juga bisa. Itu bagus kok ya. Buat semua unggas hias itu bisa kok. Sebelum saya terjun ke dunia unggas hias, saya awalnya dulu fokus ke mamalia ya Mas. Dari berbagai macam mamalia seperti musang, kucing, berang-berang, terus kayak garangan itu ya, yang berkaki 4 lah istilahnya, kayak reptil, kura-kura itu saya fokusnya dulu di situ. Lambat laun yang awalnya dari offline kita main ke online, kayak macam-macam burung itu yang belum ada di online, awalnya kan konvensional tuh, dari pasar ke pasar itu, dari pengepul. Lambat laun kita kenal beberapa pengepul, akhirnya saya mencoba mengajak kayak kerjasama gitulah, dari macam-macam musang, hewan-hewan kaki 4. Saya kayak gimana caranya mereka bisa dapetin barang setiap hari. Itu awalnya bukan dari peternak, dari hutan. Dari hutan mereka suplai ke saya coba masarkan ke berbagai kota melalui media sosial. Bisa dikatakan saya di zaman itu yang mengawali di Jember kalau jualan online itu Mas. Ya mungkin beberapa banyak, cuma untuk skala besar saya hampir setiap hari itu barang saya ready terus dan baru terus. Setiap hari puluhan sampai ratusan ekor itu saya kirim ke berbagai kota, ke pasar-pasar yang ada di Indonesia, pasar burung, pasar di Jakarta, Surabaya, Kediri, itu saya hampir suplai sebelum ke unggas hias. Selang berjalannya waktu, dari berbagai macam hewan dan aneka burung-burung, saya mencoba, sepertinya asik nih kalau saya pelihara ayam hutan, karena punya ini sih kategori tersendiri. Bisa dikatakan kontesnya juga ada, kongkoknya juga bervariasi, dalam artian dia mempunyai karakter sendiri, beda. Kalau ayam hutan itu beda dengan ayam-ayam yang lainnya. Berawal dari ayam hutan, kok tertarik ke unggas hias. Berawal dari ayam hutan, kemudian kita datengin dari awalnya kolan, kemudian ayam kapas, ketawa, kemudian nyoba-nyoba juga ke merpati hias. Berbagai merpati hias kita juga main juga, dari yang lokal impor juga, merpati hutan juga ada, berbagai punai kita juga main. Kemudian cek market, kok peminatnya banyak dari dalam kota maupun dari luar kota. Kemudian kita coba breed berbagai macam ayam hias, kemudian nambah ke lokal sampai ke impor. Di sisi lain kita juga ngambil dari peternak Mas, jadi kita enggak dari kandang Karisma Farm aja, dari
berbagai anakan sampai indukan lain itu kita datengin dari peternak lain juga, kita bantu jualin juga, kita bantu masarkan, karena setiap orang punya relasi sendiri-sendiri. Peternak satu dengan peternak lain itu saling komunikasi lah. Dari peternak A mungkin lagi ada pesanan ayam jenis Poland atau Ketawa, kebetulan gak ada stok, ambil di sini, dan sebaliknya. Di era globalisasi ini emang harus kolaborasi lah satu sama lain, dan kita harus welcome juga ke sesama seller, istilahnya begitu. Kalau saya pribadi itu semakin banyak pesaing atau banyak peternak atau seller, saya semakin suka. Di situ kita ada PR, gimana cara meningkatin penjualan. Pasti kan ada cara-cara tersendiri lah. Setiap seller atau peternak punya strategi sendiri untuk memasarkan barangnya. Kalau kesulitan sangat minim sekali sih Mas. Kalau kita mau terjun ke unggas hias, awalnya kita harus suka dulu. Kalau saya pribadi, kalau saya harus suka dulu. Nanti perkara urusan laku atau tidaknya itu belakangan. Yang penting saya suka dulu. Laku itu bonus lah. Laku itu bonus, kemudian bisa produksi itu bonus. Yang penting saya suka dulu sama suatu unggas atau hewan apapun, saya suka dulu. Kita rawat benar-benar, kita cari tahu perawatan karena setiap unggas itu mempunyai karakter tersendiri ya. Cara perawatnya gimana, cara memandikan, cara ngasih suplemen juga. Karena kalau unggas hias itu kalau untuk breed sendiri, satu jantan 4 atau 5 betina itu bisa. Di sisi lain untuk menjaga stamina, jadi untuk si jantan kita beri asupan suplemen, vitamin, jamu dan sebagainya. Bukan di bisnis unggas hias saja sih Mas, di bisnis apapun kita harus suka dulu. Jangan ada karena kita keterpaksaan, karena dorongan orang tua, suami atau istri, karena kita tiru-tiru. Apalagi kalau usaha cuma awalnya tiru-tiru, yang lagi tren, misal lagi tren cupang, lagi tren cana, kita cuma ikut-ikutan, kita nggak bisa. Kita harus suka dulu, nanti pasti akan untuk masalah market pasti akan mengikuti lah. Yang penting suka dulu lah. Karisma Farm sendiri kurang lebih 4 tahunan. Semenjak saya belum hijrah atau merantau ke Jakarta, saya sudah mendirikan Karisma Farm. Belum seperti ini, masih sebagian lah ya. Sempat sebelum berangkat ke Jakarta itu saya sudah jualan sih. Saya sudah jualan, kemudian ada panggilan interview, kemudian saya berangkat. Kok saya tinggal sebentar, alhamdulillah ada bapak yang masih selalu support. Alhamdulillah saya keterima di Jakarta, kemudian saya coba mengosongkan sementara. Saya kosongkan dulu kandang, saya jual semua ke berbagai teman, ke relasi juga. Saya stay di Jakarta. Ya, gak lama kemudian, selama 2-3 tahun lah saya pulang, kemudian akhirnya fokus di Karisma Farm untuk bangun ya berbagai kandang-kandang minimalis lah Mas. Karena pas saya di Jakarta itu setiap hari itu ada aja yang ngechat, yang WA, yang telepon, Mas barang ini ready nggak, Mas ayam ini ready, burung ini ready nggak. Bikin ini ya pekerjaan agak nggak fokus sedikit ya. Tapi di sisi lain saya suka di dunia di Jakarta itu luar biasa. Setiap hari itu ketemu orang-orang baru, ketemu nambah pengalaman baru. Style juga, kemudian cara kita ketemu orang-orang baru gimana, ketemu beberapa selebgram artis pas kita lagi ada ini meeting gimana, itu nambah pengalaman baru juga. Pelanggan Karisma Farm sendiri itu dari berbagai daerah sih Mas, mulai dari dalam kota ada, dari luar kota, dari berbagai provinsi juga ada. Mulai dari menengah ke bawah, menengah ke atas, beberapa pejabat pemerintahan juga ada. Dari mulai merak juga ada, pisen-pisen dari mamalia, dari yang ilegal, tapi kita sudah bersertifikat atau resmi. Kita bisa datengin juga. Kalau rusa tutul sendiri kan dari impor dari India, itu legal, aman dipelihara. Kayak merak juga bisa dipelihara. Terutama merak biru ya, merak biru, putih, lorok, ungu juga ada. Kalau merak hijau itu harus ada sertifikatnya. Merak yang dari impor itu legal, bisa dipelihara.
Biasanya kebanyakan taunya di media sosial Mas, karena sekarang sudah serba digital ya. Kebanyakan di Facebook, di Instagram, di TikTok juga, karena sekarang sudah zamannya TikTok banget ya, TikTokers. Nggak sedikit yang terjun di TikTok sekarang untuk pemasarannya. Selain dari kalangan itu, saya juga nyuplai di berbagai pasar tradisional juga Mas, pasar-pasar burung. Jadi minta burung A, B, sekian banyak. Jadi minta anakan mutiara, anakan kalkun, dan macam-macam itu saya suplai ke beberapa pasar juga. Mulai dari Jember juga dan kota-kota lainnya. Facebook, TikTok, Instagram itu ngaruh banget sih Mas. Kalau kita ngandelin pembeli konvensional itu untuk di era sekarang sangat minim sekali. Karena bisa dihitung sih selama beberapa bulan, karena setiap penjualan ayam datang, ayam keluar itu saya ada datanya sendiri. Per hari ini, per minggu, per bulan ini, barang-barang yang ready apa, yang keluar kemana itu ada database sendiri, ada data bayar-bayar juga, relasi setiap seller ke seller, dari peternak satu ke peternak yang lain tuh saya alhamdulillah masih ada database-nya. Komunitas ada Mas, di hampir setiap kota pasti ada komunitas kayak mamalia, reptil, musang, unggas hias, ayam hias, ayam ekor lidi. Hampir setiap kota itu pasti ada komunitas, dan hampir setiap kota itu ngadain kayak kontes gitu, kontes ayam hias. Kalau ayam yang sudah seleksi atau ikut kontes itu biasanya harganya nggak ada patokan harganya sih Mas. Jadi terserah seller, kesepakatan antar seller dan buyer mau dihargai berapa tuh ayam kontes. Mulai dari puluhan sampai ratusan juta juga ada untuk satu ekor ayam hias. Pendapatan per bulan itu karena nggak pasti sih Mas, karena setiap bulan itu nggak sama, nggak ada patokan ini, bisa nyampe belasan sampai puluhan lah per bulan, puluhan juta. Saya pribadi itu pencapaiannya, karena kalau saya sendiri mentarget gini Mas, per bulan harus nambah jenis hewan. Saya kadang ngelis macam-macam hewan, setiap bulan itu paling tidak 1 atau 2 jenis harus ada yang baru, varian baru. Nah itu salah satu pencapaian saya. Selain saya bisa mengenal atau ketemu sama juri-juri nasional dari berbagai juri ayam hias, juri kicau mania, dari bonsai juga, karena saya suka di dunia flora dan fauna ya. Nah, itu pencapaian sendiri, bisa menyuplai beberapa kebun binatang juga, suplai unggas mamalia juga sesuai permintaan lah Mas. Impian saya sih bisa nambah kandang lagi, bisa nambah kandang baru di tempat lain. Jadi istilahnya kayak ekspansi, kayak bisa membuka cabang gitulah Mas Mafang. Bisa membuka lebih tepatnya lapangan pekerjaan. Sekarang sudah serba digital ya Mas. Jadi kita belajar itu nggak perlu harus keluar rumah juga, di dalam rumah kita sambil rebahan juga bisa belajar. Mulai dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube kita bisa belajar. Yang penting kita tahu dulu tujuannya kemana. Misal kita mau ke ayam petelur, misal nggak perlu langsung besar. Kita nyoba-nyoba 100 ekor dulu ayam petelur atau ayam berdaging. Kita nggak harus banyak, kita bisnis. Kita cari tahu dulu perkembangannya. Setiap hari itu pakannya per ekornya berapa, kenaikan bobotnya itu berapa, terus pakan berapa, terus untuk mengatasi sakit, kematian itu gimana caranya. Kalau mau terjun ke dunia hewan itu, kita lebih tepatnya ke peternakan ya, ke unggas hias, kita harus tahu dulu ayam ini karakternya gimana, perawatannya gimana. Kalau sudah tahu semuanya, kita bisa tuh perlahan kita bisa breed, bisa memperbanyak, kemudian bisa memasarkan. Saya pribadi nggak menutup kemungkinan kita bisa sharing-sharing kok sesama ternak, sesama seller, atau ke orang awam yang mau terjun atau mau memelihara atau mau terjun sebagai penjual juga ke ayam hias. Saya welcome, bisa sharing-sharing. Kita membuka buat para reseller juga sih Mas. Misalnya butuh apa hewan jenis A, B, C, kita juga bisa bantu support nyuplai. Motivasi saya sebagai peternak atau seller ayam hias itu, yang penting kita harus siapin mental dulu. Siapin mental itu wajib buat para pengusaha, karena di luar sana pasti banyak nyirin lah Mas. Kok lulusan
kuliahan S1 kerjanya kok jual ayam gitu. Lebih tepatnya ke ini, motivasi saya itu lebih ke konsisten aja, konsisten dalam berbagai usaha, konsisten, tekun, ulet, insya Allah nanti saling berjalannya waktu itu pasti akan bertemu dengan relasi, ketemu market, ketemu komunitas-komunitas dan lain sebagainya yang sama-sama saling support, bisa saling menguatkan dan saling kerjasama lah, karena di era globalisasi dan era digital sekarang harus kolaborasi. Untuk teman-teman yang ingin datang bisa ke Jalan Temurjo, Cangkring, Jenggawa, Jember, Jawa Timur, atau di Instagram bisa karismafarm.id, TikTok juga ada karismafarm, dan Facebook lengkap di situ, Mas. Selain itu saya juga melayani pengiriman antar kota, antar pulau juga, mulai dari bis, kereta, travel, bahkan pesawat atau udara. Kita melalui Rekber juga bisa. Mungkin kalau yang masih ragu dengan saya atau karismafarm bisa melalui Rekber atau rekening bersama pihak ketiga. Jadi aman, insya Allah aman. Saya juga memberikan garansi full, garansi hidup sampai lokasi penerima atau pembeli. Terima kasih. Saya Sauki Harisma selaku owner Karismafarm. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Platplay Media.